Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang telah kami bahas bersama. Tetapi sebelum itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Yanuaria Simoes, NIM 19190289. Kemudian ada Mengli TS Benu 19190262, Florentina Loma 19190273, Helena Rita Paula 19190277, Maria Lalang 19190276, Alfonsus Angelo Marikaka 19190286. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan yang dipublikasikan. Terdapat dua cara publikasi, yaitu sistematis dan spasmodik. Perspektif akuntansi pada laporan keuangan mensyaratkan bahwa dua publikasi terjadi secara sistematis, yaitu yang pertama, anggaran tahunan diterbitkan ketika telah disah. Idealnya sebelum, tetapi di masa-masa sulit, tepat setelah awal tahun anggaran. Yang kedua, laporan keuangan yang telah diaudit diterbitkan idealnya segera setelah tahun fiskal. Dua perbedaan antara laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan nirlaba. Yang pertama, laporan keuangan pemerintah anggarannya tidak bersifat pribadi, sedangkan laporan keuangan nirlaba anggarannya bersifat pribadi. Yang kedua, laporan keuangan pemerintah, laporan keuangannya mencakup anggaran, sedangkan laporan keuangan nirlaba, laporan keuangannya tidak mencakup anggaran. Badan penyusunan standar akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan dalam semua akuntansi, baik nirlaba maupun pemerintahan. Bentuk dan isi dari versi anggaran tahunan yang dipublikasikan belum tunduk pada tekanan dari badan-badan penetapan standar akuntansi karena pemerintah tidak melihat anggaran sebagai masalah pada akuntan. Laporan keuangan utama pemerintah adalah pelaksanaan anggaran, yaitu akuntansi anggaran. 3 set angka keuangan biasanya dilaporkan pada 1. Anggaran asli yang disahkan, 2. Anggaran revisi yang disahkan, 3. Realisasi yang sebanding. Topik khusus akuntansi akrual. Laporan keuangan konsolidasi merupakan masalah khusus untuk akuntansi akrual yang masih dalam tahap pengembangan di pemerintahan. Dalam pelaporan keuangan pemerintah, topik tersebut atau laporan keuangan konsolidasi memiliki dimensi khusus dan konsensus tentang perlunya konsolidasi dalam kasus ini jauh lebih sedikit. Konteks profit, kriteria penggunaan keputusan eksternal didominasi oleh investor. Jika kebutuhan investor puas, itu menegaskan kebutuhan semua pengguna lain akan puas, sehingga investor dalam kelompok perusahaan perlu memahami risiko dan hasil untuk kelompok secara keseluruhan, dan laporan keuangan konsolidasi adalah sarana pelaporan keuangan. 3 dimensi laporan keuangan konsolidasi di pemerintahan. Yang pertama, batas entitas pelaporan. Yang kedua, dalam pemerintahan nasional, konsolidasi laporan keuangan departemen atau lembaga untuk pemerintahan secara keseluruhan. Yang ketiga, konsolidasi rekening dana dalam pemerintahan secara keseluruhan. Masalah akuntansi akrual dalam organisasi pemerintahan. Yang pertama, aset warisan. Yang kedua, aset infrastruktur. Yang ketiga, transaksi non-pertukaran.
Pembuatan kebijakan. 1. Pemerintah pusat Inggris dan pemerintah federal Amerika Serikat memiliki hak untuk membuat kebijakan akuntansi mereka sendiri. Meskipun dengan bantuan Badan Penasehat dalam kasus pertama dan melalui Badan Penasehat dalam kasus kedua. 2. Kebijakan akuntansi. Pemerintah Inggris secara eksplisit mengacu pada kebijakan badan sektor swasta independen. Selanjutnya, kerangka konseptual. Badan penetapan standar akuntansi independen semuanya memiliki proyek, kerangka kerja konseptual di samping perangkat standar akuntansi mereka.